Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulia Ainaya dan bersama rekan saya Rahayu Putri Novitasari pada video kali ini akan menjelaskan mengenai regresi linear ganda. Yang akan kita bahas kali ini adalah konsep dasar, asumsi, kegunaan, pemodelan, dan kita akan praktek menggunakan SPSS untuk uji regresi linear ganda. Regresi linear ganda merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Terdapat beberapa syarat dalam model regresi linear ganda. Yang pertama, variabel dependen harus bersifat numerik. Dan yang kedua, satu atau lebih variabel independen boleh bersifat numerik dan kategorik, tetapi variabel numerik harus lebih banyak daripada kategorik. Dalam uji regresi linear ganda, terdapat 6 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, linearity, kedua multivariate normality, ketiga eksistensi, keempat homoscedasticity, yang kelima independensi, dan yang keenam collinearity. Asumsi yang pertama adalah linearity. Linearity ini untuk menguji apakah variabel Y atau dependen merupakan fungsi linier dari gabungan variabel-variabel independen atau X. Nah, uji kelinearan ini bisa dilakukan dengan ANOVA. Asumsinya terpenuhi bila p-value-nya itu kurang dari 0,05. Asumsi yang kedua adalah multivariate normality. Asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel Y terdistribusi normal untuk gabungan variabel-variabel X. Uji ini menggunakan plot residual. Asumsinya terpenuhi apabila plot nilai residual berhimpit atau mendekati garis diagonal. Asumsi yang ketiga adalah eksistensi. Asumsi eksistensi digunakan untuk menguji apakah variabel dependen merupakan random variabel yang mempunyai mean dan standar deviasi. Asumsi ini terpenuhi bila residual menunjukkan nilai mean mendekati 0 dan ada sebaliknya. Lalu asumsi yang keempat adalah homoscedasticity. Asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel nilai dependen sama atau homogen untuk setiap variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat diagram residual terhadap variabel-variabel bebas pada output scatter plot. Asumsinya terpenuhi apabila scatter plot menunjukkan pola sebaran yang merata di atas dan di bawah garis tengah 0. Asumsi yang kelima adalah independensi. Independensi digunakan untuk menguji apakah variabel Y mempunyai nilai yang saling bebas atau no autocorrection satu dengan yang lainnya. Nah, asumsinya terpenuhi apabila angka Durbin-Watson antara -2 sampai dengan 2. Asumsi yang terakhir adalah collinearity. Nah, ini digunakan untuk menguji apakah tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas dan digunakan pula untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji ini bisa dilakukan dengan melihat nilai varian inflasi faktor dan toleransi pada output koefisien. Asumsinya terpenuhi bila nilai VIF dan collinearity statistiknya kurang dari 10. Ketiga, ada kegunaan dari regresi linear ganda. Yang pertama, ada menemukan model regresi yang paling sesuai menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel independen. Lalu ada mengetahui variabel independen apa saja yang berhubungan dengan variabel dependen. Berikutnya mengetahui variabel independen mana yang paling besar atau dominan dalam memengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan dengan koefisien regresi atau beta yang sudah distandarisasi. Lalu menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel independen dengan variabel dependen setelah dikontrol variabel lain dan mengetahui adanya interaksi pada dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, pemodelan regresi linear ganda. Berikut pemodelannya, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, beta adalah slope atau koefisien regresi, N adalah banyaknya variabel independen, dan E adalah error atau komponen kesalahan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian praktek menggunakan SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan praktek dengan
Judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi berat lahir bayi. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa untuk mempersiapkan SPSS-nya dulu. Nah, variabel-variabel yang digunakan itu ada variabel numerik dan kategorik. Numeriknya itu ada hemoglobin dan lila, lalu kategoriknya rokok dan juga ANC. Nah, di sini kita bisa langsung buka aja SPSS-nya. Dan kita mulai coba praktek bareng-bareng. Sekarang kita akan melakukan praktek menggunakan SPSS untuk uji regresi linear ganda. Nah, untuk uji regresi linear ganda ini kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama analisis univariat, lalu dilanjutkan dengan analisis bivariat, dan yang terakhir ada analisis multivariat. Nah, pertama-tama kita akan melakukan analisis univariat terlebih dahulu untuk melakukan tes normalitas. Nah, caranya dengan klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog, dan pilih yang 1-S. Nah, di dalam kotak tes variabel list ini, kita masukkan semua variabel yang bersifat numerik. Yang pertama, kita masukkan variabel dependennya dulu, yaitu berat bayi, lalu kita masukkan HB, dan kita masukkan lila. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar outputnya. Di output ini kita bisa lihat p-value-nya dari masing-masing variabel numerik yang tadi kita masukkan. Nah, kita bisa lihat di bagian asymptotic sigmoid ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa p-value-nya semuanya lebih dari 0,05, yang berarti data-datanya terdistribusi dengan normal. Nah, kalau semua data udah terdistribusi dengan normal, maka kita bisa lanjutkan ke analisis bivariat. Untuk analisis bivariat ini kita lakukan untuk melakukan screening. Jadi melakukan screening ini untuk mencari variabel mana saja yang bisa masuk ke analisis multivariat. Nah, untuk variabel-variabel yang bisa masuk ke analisis multivariatnya itu harus mempunyai p-value yang kurang dari 0,25. Nah, untuk mencari p-value-nya itu kita bisa lakukan dengan 2 uji, yaitu uji korelasi dan juga uji T-independen. Untuk uji korelasi ini untuk ngetes yang variabel numerik, kalau yang T-independen untuk melakukan tes pada variabel yang kategorik. Nah, sekarang kita lakukan dulu uji yang korelasi untuk variabel yang numerik. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih yang Correlate, dan pilih yang Bivariate. Nah, di kotak variables ini, kalian masukin variabel-variabel yang bersifat numerik. Yang pertama kita masukin variabel dependen dulu, berat bayi, lalu kita masukin variabel HB, lalu kita masukin lila. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Di output ini kita bisa lihat p-value-nya dari masing-masing variabel numerik tadi di bagian yang seek-to-tell ini. Nah, untuk yang HB, ini kita bisa lihat p-value-nya adalah 0,245, yang berarti kurang dari 0,25. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa variabel HB ini bisa masuk ke analisis multivariat. Lalu kita lihat lagi untuk variabel yang lila. Variabel lila ini menunjukkan p-value-nya adalah 0,005, yang berarti kurang dari 0,25. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan juga bahwa variabel lila bisa masuk ke analisis selanjutnya, yaitu analisis multivariat. Lalu setelah melakukan uji korelasi, kita akan melakukan uji T-independen untuk melakukan analisis bivariat pada variabel yang kategorik. Nah, caranya bisa klik Analyze, lalu pilih yang Compare Means, dan pilih yang Independent Sample Test. Nah, di kotak tes variabel ini, kita bisa masukkan variabel independen, yaitu berat bayi. Nah, di grouping variabel ini, kita bisa masukkan variabel yang kategorik. Namun, di uji T-independen ini, kita nggak bisa langsung masukin variabel kategorik
yaitu sekaligus, jadi kita harus melakukan secara satu-satu atau bertahap. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk variabel kategori yang rokok. Nah, setelah kita klik lagi define groups. Nah, group satunya ini kita tulis 0 untuk yang tidak merokok dan group 2-nya 1 untuk yang merokok. Ini disesuaikan dengan coding yang telah kita gunakan. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, di sini udah keluar juga outputnya. Di outputnya kita bisa ketahui p-value-nya di bagian yang seek p-value ini. Nah, untuk mengetahui p-value-nya kita pakai yang atas atau yang bawah, itu kita lihat di level test-nya. Nah, di sini di level test-nya ini seek-nya menunjukkan bahwa lebih dari 0,05, yaitu 0,626. Yang berarti untuk p-value dari variabel rokok ini diuji T independen, kita pakai yang atas, yaitu yang 0,438 yang equivalence assume. Jadi kita pakai yang atas ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari p-value-nya ini kan berarti lebih dari 0,25. Nah, kalau misalnya dari p-value ini berarti menunjukkan bahwa variabel rokok ini tidak bisa masuk ke dalam analisis multivariat nanti gitu, karena p-value-nya lebih dari 0,25. Untuk itu kita lanjutkan dulu ke variabel ANC yang tadi dengan uji T independen. Nah, caranya sama kayak yang tadi, kita klik analyze, lalu compare means, kita pilih independent sample test. Nah, tes variabelnya udah ada, karena bekas yang tadi udah ada variabel dependennya. Untuk grouping variabelnya yang rokok kita keluarkan, lalu kita ganti, kita masukkan dengan yang ANC. Nah, di sini kita define groups lagi. Untuk grup satunya bisa ditulis 0 dan grup 2-nya 1 untuk yang ANC ini, sesuai dengan coding yang telah kita gunakan. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini juga udah keluar nih outputnya. Kita bisa lihat lagi kayak tadi sama. Kita lihat dulu di level testnya. Di sini menunjukkan angka 0,734 yang berarti lebih dari 0,05. Maka p-value yang kita pakai adalah yang equivalence assume yang atas ini. Jadi p-value dari ANC itu adalah 0,279, di mana p-value ini berarti lebih dari 0,25. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau dari p-value bahwa variabel ANC ini tidak bisa masuk ke dalam analisis multivariat karena p-value-nya yang lebih dari 0,25. Nah, setelah kita melakukan analisis bivariat tadi, maka kita bisa membuat tabel simpulannya nih. Tabel simpulan dari analisis bivariat ini untuk variabel independennya ada HB, lila, rokok, dan ANC. Untuk uji normalitas yang tadi udah kita lakukan di analisis univariat, itu untuk variabel HB dan juga lila itu terdistribusi dengan normal. Lalu di analisis bivariatnya, ini yang di bagian screening, tadi kita sudah uji HB dan lila itu dengan uji korelasi dan menunjukkan p-value yang kurang dari 0,25. Maka kalau dilihat dari p-value-nya, kita bisa bilang bahwa variabel HB dan juga lila itu bisa lanjut ke tahap multivariat. Lalu untuk variabel yang kategorik itu ada rokok dan ANC yang tadi kita udah uji dengan uji T independen. Di sini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,25. Dimana kalau dilihat dari p-value berarti variabel rokok dan juga ANC ini nggak bisa lanjut ke tahap multivariat. Tapi ternyata apabila p-value-nya itu lebih dari 0,25 kan variabelnya nggak bisa masuk ke analisis multivariat. Tapi apabila secara substansi
variabel independen yang p-value-nya lebih dari 0,25 ini cukup berpengaruh terhadap variabel dependen yang sedang diuji, itu maka diperbolehkan untuk masuk ke model multivariat. Jadi karena di sini rokok dan ANC secara substansi itu cukup mempengaruhi berat lahir bayi, maka rokok dan ANC tetap boleh dilanjutkan ke analisis multivariat, walaupun p-value-nya itu lebih dari 0,25. Jadi secara kesimpulan, semua variabel independen ini bisa masuk ke dalam analisis multivariat. Nah, selanjutnya kita lakukan tahap 3, yaitu analisis multivariat. Di sini ada uji regresi linear ganda dan kita akan melakukan beberapa permodelan. Ini model 1, kita langsung aja klik analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan variabel dependen ke kotak dependen dan variabel independen ke kotak independen. Lalu klik OK. Di sini akan muncul outputnya dan kita langsung lihat ke bagian koefisien A dan kita lihat nilai sig atau nilai p-value-nya. Di sini terdapat variabel dengan p-value lebih dari 0,05 sehingga harus dilakukan pengulangan regresi secara bertahap dengan mengeluarkan variabel independen yang memiliki kemaknaan tertinggi. Di sini yang memiliki kemaknaan tertinggi itu si ANC, yaitu nilainya sebesar 0,505. Nah, kita langsung aja masuk ke pemodelan keduanya. Langkahnya sama, klik analyze, lalu regression, lalu linear, dan kita keluarkan variabel ANC, lalu klik OK. Di sini kita langsung lihat di hasil outputnya di bagian koefisien A. Ini kita lihat lagi nilai sig-nya atau nilai p-value-nya. Nah, di sini ternyata nilai sig dari variabel HB juga masih lebih dari 0,05. Sehingga harus dilakukan lagi pengulangan regresi secara bertahap dengan mengeluarkan variabel independen yang memiliki kemaknaan tertinggi, yaitu variabel HB. Nah, kita balik lagi untuk melakukan pemodelan ketiganya. Di sini langkahnya masih sama, yaitu analyze, regression, lalu linear, dan kita keluarkan variabel lila. Mohon maaf, maksud saya variabel HB. Lalu klik OK. Nah, nanti langsung kita dapatkan hasilnya dan kita lihat outputnya di bagian koefisien A lagi, dan sudah kita dapatkan nih nilai sig-nya pada semua variabel itu di bawah 0,05. Nah, namun sebenarnya kita tidak hanya harus melihat nilai sig ini, jadi kita juga harus melihat dari nilai unstandardized coefficient B-nya. Nah, di hasil yang pemodelan ketiga ini ternyata ketika HB tidak ikut dalam pemodelan ini, nilai unstandardized coefficient B ini tuh mengalami perubahan koefisien B. Justru di sini tuh nilai perubahannya itu ada yang lebih dari 10%. Jadi seharusnya itu perubahan koefisien B tidak ada yang lebih dari 10%. Sedangkan di hasil yang pemodelan ketiga ini justru malah
ada variabel yang memiliki perubahan koefisien sebesar lebih dari 10%, yaitu variabel rokok, sehingga variabel HB itu perlu dimasukkan atau perlu dilanjutkan dalam uji asumsi yang berikutnya. Jadi nanti di model terakhir itu didapatkan 3 variabel, yaitu variabel HB, lila, dan rokok yang lanjut pada tahap uji asumsi berikutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji Hale-Gauss multikolinearitas. Nah, untuk melakukan uji ini, pertama klik Analyze, lalu Regression, dan Linear. Nah, pada tahap ini selanjutnya kita input kembali variabel dependen ke kotak dependen, lalu variabel independen yang tadi kita dapatkan, yang 3 tadi itu kita masukkan. Nah, di sini berarti di blok 1 of 1 itu isinya ada lila, rokok, dan juga HB. Lalu setelahnya kita klik statistik terlebih dahulu. Lalu kita pilih estimate pada kotak regression coefficient, lalu juga confidence intervals, lalu pilih juga model fit, descriptive, part and partial correlation, and collinearity diagnostic. Lalu pada kolom residuals itu juga pilih Durbin-Watson. Lalu klik continue. Lalu kita beralih ke plots. Di sini kita masukkan spreadsheet ke kotak Y dan spread ke kotak X. Lalu kita pilih juga histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Selanjutnya kita langsung klik OK untuk melihat hasil output. Nah, kita tunggu sebentar ya untuk hasil outputnya. Oke, di sini masih processing chartsnya. Oke. Nah, dari hasil output yang kita dapatkan ini, yang pertama kita lihat adalah scatter plotnya. Hasil output scatter plot. Nah, di mana di sini hasil dari scatter plotnya itu tidak membentuk pola tertentu. Nah, di mana tidak membentuk pola tertentu itu mengartikan bahwa asumsi homoscedasticity itu terpenuhi. Nah, ini untuk asumsi pertama. Asumsi homoscedasticity-nya berarti terpenuhi. Lalu kita lihat pada bagian hasil output residual statistik. Nah, ini residual statistik. Nah, kita lihat di sini residual, terus kita lihat angka mean-nya. Di sini mean-nya 0,0000. Nah, kalau didapatkan angka residual dengan min 0,000, berarti asumsi eksistensi terpenuhi juga. Nah, di sini sudah 2 asumsi yang terpenuhi. Asumsi homoscedasticity dan asumsi eksistensi. Lalu berikutnya kita lihat lagi di hasil outputnya di bagian model summary. Nah, pada hasil output ini, yang model summary ini didapatkan koefisien Durbin-Watson sebesar 2,226.
Berarti asumsi independensi itu tidak terpenuhi karena nilai tersebut tidak berada pada interval min 2 sampai dengan 2. Karena tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan uji lagi, yaitu uji Ran's test untuk melihat apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak. Kalau ada gejala autokorelasi berarti datanya tidak bisa kita lanjutkan, itu harusnya. Nah, untuk itu kita lakukan terlebih dahulu uji Ran's test. Kita kembali ke data. Lalu untuk uji Ran's test itu pertama sama langkahnya, analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Dan di sini kita masukkan kembali variabel dependen dan variabel independennya. Untuk variabelnya sama seperti yang sebelumnya. Dan setelah itu kita klik save. Nah, untuk di sini kita pada kotak residuals itu kita centang yang unstandardized. Unstandardized kita centang. Lalu setelah itu continue. Dan setelah itu kita klik OK. Nah, untuk hasil outputnya nanti yang muncul, nih di outputnya itu kita abaikan aja. Jadi yang kita perlukan itu adalah variabel baru ini. Nah, di sini kita dapatkan variabel baru. Nah, di sini namanya res_1. Ini variabel baru yang akan nanti kita lanjutin. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi uji Ran's test-nya yang lalu kita klik analyze lagi. Berikutnya non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialogs. Dan selanjutnya kita klik runs. Nah, di sini kita masukkan variabel baru atau variabel unstandardized tadi ke test variable list. Lalu di bagian kotak cut point itu kita klik yang median. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Nanti akan muncul di hasil outputnya itu seperti ini. Ya, sudah muncul kan semuanya? Nah, di sini didapatkan hasil asim seek to tail itu sebesar 0,488, yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi, yang mana seek-nya itu lebih dari 0,05, ya kan? Di sini angkanya benar kan, lebih dari 0,05. Dan artinya analisis regresi linear ganda dapat dilanjutkan. Berarti Durbin Watson yang tadi kan tidak memenuhi, sedangkan setelah kita lanjutkan lagi di uji Ran's test-nya ini, ternyata kita dapatkan angka yang sudah dapat dikatakan memenuhi asumsi tersebut dengan melihat asim seek to tail-nya ini yang sudah lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk melihat asumsi berikutnya, yaitu asumsi linearity. Kita melihat hasil output yang sebelumnya tadi ya. Di bagian ANOVA. Nah, di sini kita lihat nilai seek-nya itu 0,003. Nah, pada hasil output tersebut artinya asumsi linearitasnya terpenuhi karena nilai tersebut sudah kurang dari alfa atau p-value kurang dari alfa.
alfa itu kan 0,05, sedangkan di sini angka p-value-nya itu 0,003, berarti lebih kecil, yang artinya asumsi linearitasnya terpenuhi. Selanjutnya kita lihat lagi asumsi berikutnya, itu asumsi normality. Nah, untuk asumsi normality itu kita melihat dari bagian histogram dan juga plotnya, bagian dari p-plot. Nah, kita lihat di histogram ini menunjukkan distribusi normal. Lalu pada p-plotnya ini nilai residual berhimpit atau mendekati garis diagonal. Nah, dari kedua hasil tadi, dari histogram dan juga p-plotnya ini, hasil tersebut menggambarkan bahwa asumsi normalitasnya juga terpenuhi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Untuk melihat hasil yang terakhir, itu kita lihat di bagian koefisien. Nah, ini koefisien yang paling panjang nih tabelnya. Nah, terus kita lihat ke bagian yang paling akhir, paling ujung, yang di collinearity statistics. Itu ada nilai VIF. Nah, di situ kan kita dapatkan nilai semuanya tidak lebih dari 10. Maka diketahui tidak terdapat multicollinearity antara sesama variabel independennya. Maka asumsi multicollinearity-nya ini juga terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke interaksi dan confounding. Interaksi adalah efek modifikasi antar variabel X yang memberikan hasil yang berbeda terhadap Y, dan confounding merupakan perancu hubungan antara exposure terhadap outcome. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan interaksi untuk melihat interaksi dan confoundingnya pada data tersebut. Ada atau tidak interaksi dan confoundingnya? Nah, untuk melihat interaksinya, kita langsung saja klik. Di sini kita pilih transform, lalu ini kan untuk mengkategorikan terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu melakukan transform dulu. Jadi transform, lalu compute variabel, dan berikutnya di sini kita tulis HB lah. Nah, di sini kita masukin HB ke numeric expression, lalu ke bintang, lalu masukkan lagi lila ke numeric expression. Lalu selanjutnya langsung klik OK. Nah, di sini kita dapatkan lagi variabel baru HB_lila. Selanjutnya, untuk melihat interaksinya, kita klik lagi analyze, lalu regression, lalu linear, dan masukkan lagi variabel dependen ke kotak dependen dan variabel independennya itu hanya kita masukkan yang variabel lila, HB dan HB lila. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik statistik, nah di sini kita pilih sama seperti yang tadi kecuali R squared
change, lalu kecuali covariance matrix, kecuali case-wise diagnostic, dan kita lanjut klik continue, dan juga kita pilih di plots-nya. Ini juga masih sama, di kotak Y itu recit dan di kotak X itu spread. Dan di standardized residual plots itu ada histogram dan juga normal probability continue. Normal probability plot, lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Nah, kita sekarang kembali ke hasil output yang untuk melihat interaksinya. Di sini kita langsung melihat ke bagian hasil output yang koefisien A. Nah, di sini itu kita lihat nilai P-nya atau nilai sig dari si HB underscore lila ini. Ternyata nilainya sebesar 0,256. Yang artinya H0 itu ditolak dan artinya berarti tidak ada interaksinya. Nah, karena melihat ini tidak ada interaksi, berarti nilai tersebut positif. Nah, kita juga bisa sekalian nih melihat dari hasil output ini, kita juga bisa melihat langsung apakah data tersebut memiliki confounder atau tidak. Nah, karena kita tadi mendapatkan interaksinya itu tidak ada interaksi, berarti nilainya positif, dan itu berarti dapat dikatakan bahwa di data ini tidak terdapat confounder. Begitu teman-teman. Setelah semua uji sudah dilakukan, berikutnya ada interpretasi dari hasil regresi linear ganda. Nah, pada hasil interpretasi kali ini kita melihat pada tabel koefisien dan persamaannya menjadi sebagai berikut, yang artinya setiap kenaikan 1% HB ibu meningkatkan BB bayi sebesar 55,952 gram. Lalu setiap kenaikan 1% lila akan meningkatkan BB bayi sebesar 62,659 gram. Dan pada ibu yang merokok, berat bayinya akan lebih rendah sebesar 247,949 gram. Untuk koefisien yang paling berperan adalah lila dan correlation parsial sebesar 0,273. Nah, berikutnya kita ada contoh jurnal dengan analisis regresi linear ganda. Dimana kita mengambil judul bayi barat lahir rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan faktor-faktor yang berhubungan. Di sini kita dapat hasil analisis multivariatnya. Ada tabel 1 hasil analisis variabel data kontinu dan tabel 2 distribusi responden berdasarkan variabel skala kategori. Di mana di sini rata-rata barat lahir ditemukan sebesar 3.126,60 gram dan standar deviasi sebesar 453,655 gram. Berat lahir yang terkecil adalah 1.600 gram dan yang terbesar adalah 4.800 gram. Rata-rata usia ibu adalah 29,64 tahun dan rata-rata usia kehamilan sebesar 38,23 minggu. Rata-rata kenaikan berat badan ibu selama hamil sebesar 11,72 kg. Itu melihat pada tabel 1.
Dan selanjutnya, semua variabel kontinu tersebut terdistribusi secara normal, kecuali usia ibu. Selanjutnya, variabel usia ibu dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu variabel data kategorik dengan kelompok usia kurang dari sama dengan 20 dan lebih dari 35 tahun, sebanyak 50 orang atau 16,7%. Lalu ibu tingkat pendidikan rendah 150 orang atau 50%. Lalu ibu dengan paritas kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 4 sebanyak 180 orang atau 60%, dan tidak lengkap dalam melakukan kunjungan antenatal sebanyak 99 orang atau 33%. Nah, berikutnya itu dilihat dari tabel 2, dan selanjutnya kita lanjutkan ke hasil analisis bivariatnya. Di sini ada tabel 3. Nah, pada analisis bivariat dari 6 variabel independen, terdapat 3 variabel yang signifikan terhadap berat lahir, yaitu variabel tingkat pendidikan, usia kehamilan, dan kenaikan berat badan ibu selama hamil. Dan selanjutnya, kita lihat pada hasil analisis multivariatnya. Di sini ada tabel 4 yang menyajikan hasil analisis multivariat model 1, dan ada tabel 5 yang memperlihatkan hasil analisis multivariat model akhirnya. Dan ada tabel 6 yang memperlihatkan persamaan regresi yang didapatkan. Nah, analisis multivariat dilakukan untuk melakukan model regresi yang fit untuk menggambarkan berat badan bayi lahir dengan cara mengeluarkan satu persatu variabel yang memiliki nilai P lebih dari 0,05. Nah, lalu selanjutnya setelah melakukan seleksi variabel dengan mengeluarkan satu persatu, maka didapatkan hasil akhir pada tabel 5. Nah, di situ model lahir dari analisis multivariat memiliki R kuadrat sebesar 0,149, yang berarti bahwa berat lahir sebesar 16% dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan, usia kehamilan, dan kenaikan berat badan ibu sama hasil, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, berdasarkan dari nilai alfa yang terdapat pada masing-masing variabel independen yang masuk ke dalam model, maka didapatkan persamaan regresi pada tabel 6. Pada tabel 6, persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, berat lahir akan 152,671 gram lebih besar dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah, setelah dikontrol oleh variabel usia kehamilan dan kenaikan berat badan ibu selama hamil. Setiap kenaikan usia kehamilan sebesar 1 minggu, maka berat lahir akan naik sebesar 81,428 gram setelah dikontrol oleh variabel tingkat pendidikan dan kenaikan berat badan ibu selama hamil. Bila kenaikan berat badan ibu selama hamil meningkat 1 kg, maka berat lahir akan bertambah sebesar 16,716 gram setelah dikontrol oleh variabel tingkat pendidikan dan usia kehamilan. Nah, itu dia pemaparan dari hasil diskusi yang kami sudah dapatkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih tidak jelas, dapat ditanyakan langsung kepada kami ataupun kepada Ibu Terry. Cukup sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.